Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Salam, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Pada tanggal 25 April 2022 dengan judul Jauhi Kejahatan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan oleh karena kasih dan rahmat Tuhan bagi kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam tidur kami, hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Amsal 4 ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Janganlah menempuh jalan orang fasik dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya, menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus. Mari kita ikuti penjelasannya. Dalam memilih teman harus berhati-hati agar tidak terpengaruh dengan orang yang kehidupannya tidak patut ditiru. Karena keintiman seperti itu akan menuntut mereka menjauh dari Allah, dari ibadah dan kasih akan kebenaran. Sangatlah berbahaya bagimu untuk dekat dengan sahabat yang tidak memiliki pengalaman keagamaan. Pertimbangan untuk masa kekekalan haruslah diutamakan. Tidak ada yang lebih berbahaya kepada pikiran dan juga sangat kuat menghapus kesan yang serius serta pengaruh Roh Kudus, selain persahabatan dengan mereka yang hidup tidak bijaksana dan sembrono, yang percakapannya bersifat duniawi dan sia-sia. Semakin menarik orang-orang ini dalam hal lain, semakin berbahaya pengaruh mereka sebagai teman, karena mereka melakukan kehidupan yang tidak beragama dengan begitu banyak atraksi yang menyenangkan. Dikutip dari buku Testimonies Jilid 3 halaman 42 dan 43. Seperti halnya Israel, orang-orang Kristen sering menyerah kepada pengaruh duniawi dan menyelaraskan diri kepada prinsip-prinsip dan adat kebiasaannya agar dapat memperoleh persahabatan dari orang-orang yang tidak bertuhan itu. Tetapi pada akhirnya akan didapati bahwa orang-orang yang mengaku sahabat ini adalah musuh yang paling berbahaya. Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa tidak akan ada keselarasan antara umat Allah dengan dunia ini. Setan bekerja melalui orang-orang yang tidak bertuhan di bawah jubah persahabatan yang pura-pura untuk memperdayakan umat Allah ke dalam dosa, agar ia dapat memisahkan mereka dari Dia, dan apabila pertahanan mereka sudah diangkat, barulah ia akan menuntun alat-alatnya itu supaya berpaling melawan mereka dan berusaha menghancurkan mereka. Dikutip dari buku Alfa dan Omega, Jilid 2, halaman 183. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan oleh karena firman-Mu di pagi hari ini memberikan kekuatan, memberikan semangat, memberikan pelajaran penting kepada kami agar supaya kami selalu menjauhi kejahatan. Dan lebih daripada itu memberikan penekanan khusus kepada kami dalam memilih teman harus berhati-hati agar tidak terpengaruh dengan orang yang kehidupannya tidak patut ditiru,
Karena keintiman seperti itu akan menuntun mereka menjauh dari Allah, dari ibadah dan kasih akan kebenaran. Terpujilah namamu ya Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW dimanapun mereka berada saat ini. Mereka membutuhkan hikmat pengetahuan sorga dari Tuhan. Curahkanlah itu kepada masing-masing mereka, agar biarlah mereka dapat menjalankan roda pemerintahan dan juga dalam mengambil setiap keputusan dan kebijakan mendatangkan berkat bagi rakyat dan bangsa kami. Kami juga berdoa kiranya Tuhan memberkati akan para medis, dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Lindungi, pelihara mereka Tuhan. Curahkan hikmat pengetahuan sorga dan dedikasi di dalam pelayanan. Terlebih Tuhan kami berdoa untuk kelanjutan Rumah Sakit Advent Palangkaraya dan juga persiapan peletakan batu pertama untuk Rumah Sakit Advent Kupang. Biarlah panitia, para tukang dan juga para donator Tuhan memberkati agar mereka terus dapat bekerja dan bertanggung jawab dan memberikan akan berkat yang Tuhan percayakan kepada mereka untuk membantu dan menyelesaikan akan pembangunan rumah sakit. Kami juga berdoa khusus untuk Dr. Raymond yang Tuhan telah percayakan melalui organisasi gereja Tuhan untuk menjadi Direktur Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Berikan kekuatan, kesehatan, dan juga hikmat sorga. Kami juga berdoa untuk lembaga pendidikan. Tuhan berkati guru-guru, kepala sekolah dan setiap siswa agar mereka dapat mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka. Kami berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Lawat mereka, lindungi mereka Tuhan, dan berikan selalu sukacita bagi mereka, dan mereka juga bertanggung jawab dalam segala tugas yang Tuhan percayakan. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka juga selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka terus berharap, bersandar hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.